1 juta subscriber channel Den Dimas. Begini ceritanya. Terima kasih untuk 1 juta subscribernya. Setelah 8 tahun, 10 bulan, 18 hari, akhirnya channel Den Dimas menyentuh angka 1 juta subscribers. Setelah 1.200 video yang kita upload ke channel YouTube ini, nyampe juga nih di angka keramat 1 juta subscriber. Nah, di sini gue pengen ceritain sama kalian gimana sih prosesnya dan kenapa sih butuh 8 tahun di mana banyak konten kreator di luar sana itu nyampe 1 juta subscriber cuma dalam setahun. Sedangkan gue 8 tahun. Kayak gimana sih emangnya? Di video ini akan gue ceritain semuanya. Pertama kali nge-YouTube itu dimulai tanggal 2 Agustus 2015. Ini mungkin ada yang belum tahu, tapi waktu itu ada kemungkinan gue sebenarnya nggak jadi YouTuber. Kenapa? Karena waktu itu gue udah kerja kantoran sebagai konsultan manajemen. Waktu gue udah lumayan kebakan banyak di situ. Dan gue izin dulu nih sama Kak Putri waktu itu, boleh nggak aku mulai channel YouTube? Waktu itu sempet dibilang enggak kalau nggak salah. Tapi akhirnya setelah persuasif, ya Kak, setelah ngajak-ngajak, ternyata dibolehin. Dan pada akhirnya, gue pertama kali bikin video review tentang Vespa GTS 150 warna merah yang ada di rumah. Kalau kalian lihat videonya itu bener-bener masih amatir banget, masih banyak kata nya, nggak ada alurnya, yang penting ada aja video dan itu gua upload dengan sedikit editing di tanggal 2 Agustus 2015. Dari situlah awal mula channel YouTube gua, mulai akhirnya seminggu 2 kali secara rutin dan fun fact lainnya adalah gua nggak langsung nyalain AdSense waktu itu, ya karena gua nggak tahu kok ternyata di YouTube tuh bisa ngasilin duit. Di saat orang-orang ngejar duitnya di YouTube, gue waktu itu nggak tahu bahkan YouTube tuh bisa di-AdSense-in. Gue mulai AdSense itu sekitar 6 bulan setelah gue mulai nge-YouTube-nya. Kalau gue boleh sedikit cerita, tahun 2015, tahun 2016 tuh skena YouTube tuh sangat-sangat berbeda dengan sekarang, teman-teman. Tahun segitu, YouTuber paling gede tuh cuma Raditya Dika yang 1 juta subscriber. Selainnya tuh masih 300.000, 200.000, 100.000. Jadi memang dulu YouTube tuh masih kecil banget lah hitungannya. Terlebih YouTube otomotif di dunia motor. Itu ada Jody, ada gue, ada TJR, ada Ajegum, ada Ical, ada Bedul. Ya beberapa nama-nama inilah awal-awal banget motovlogger tuh ada di Indonesia. Dan waktu itu kita sempat riding bareng, pokoknya seru-seruan bareng. Kalau ditanya video mana yang bikin meledak, mungkin ada beberapa video, tapi di awal-awal itu yang gue inget adalah gue nge-review 848, Ducati 848 lawan Ducati R6. Ya gue nggak literally ngedrag sih, tapi gue cuma pakai 848, habis itu gue pakai R6 muter. Masih di Ice BSD, waktu itu masih sepi banget, beda banget sama sekarang. Itu mungkin salah satu video yang sampai sekarang banyak orang yang masih nonton juga. Kemudian video kedua yang rame lagi itu adalah ketika gue nge-review ZX 636. Gak tahu kenapa, di antara motor-motor moge lainnya, video ini yang rame terus views-nya. Kemudian video-video gede lainnya lagi adalah ketika camping, ketika camper van di New Zealand. Itu juga gede banget views-nya karena ternyata waktu itu Dito, Ayu sama Skala
beberapa bulan sebelumnya bikin video yang sama, terus gue bikin video yang sama, jadi dapat hype-nya. Tentunya juga waktu pindah ke Melbourne, ya itu juga momen dimana banyak orang mulai mengenal channel Den Dimas, karena memang banyak orang penasaran dengan dunia permotoran, dengan dunia kehidupan di Australia dibanding Indonesia itu seperti apa. Dan tentunya masih banyak video-video lainnya yang sampai sekarang masih banyak yang orang nonton, kayak Supra 2 silinder. Ini banyak yang bilang, atau banyak banget yang nanya, mana motor Supranya? Padahal tuh gue cuma pinjem doang. Jadi adalah beberapa momen video-video itu yang orang tahu akhirnya channel Den Dimas itu kayak gimana. Salah satu momen terbesar gue juga adalah ketika tahun 2016 kalau nggak salah. Itu dapat kepercayaan untuk jadi brand ambassador-nya Suzuki, karena waktu itu mereka launching Suzuki GSX-R 150. Itu buat gue seseorang yang kayak, ya YouTuber waktu itu kalian mungkin belum ada 100.000 subscribers ya kayaknya. Ya waktu itu belum ada 100.000 subscribers. Dapat kesempatan untuk itu, gue kayak itu bersyukur sekali. Dan dari situ kayak membukakan jalan untuk ketemu banyak orang, ketemu Kang Omes untuk jadi ketua motor baik, dari ketua motor baik ketemu banyak teman-teman public figure lainnya. Momen jadi brand ambassador Suzuki GSX itu bener-bener sesuatu yang gak akan pernah gue lupakan. Motornya makanya si Banyu Biru masih ada sampai sekarang. Bahkan ternyata Semi dulu pernah minta foto sama gue ketika dulu gue roadshow ke SMB Bekasi. Ya, itu di situ gue bisa dibilang kayak masih memorable banget sampai sekarang, karena gue inget banget itu gue lagi nunggu di kafe, banyak banget yang minta foto. Padahal waktu itu gue masih pakai helm tuh, masih belum lepas helm tuh, jadi masih banyak yang nggak tahu gue tuh siapa gitu, tapi banyak yang nebak dan banyak yang minta foto. Masih ada fotonya Sam? Masih ada fotonya. Ini fotonya yang ini. Itu udah tahun 2016 berarti. Itu pengalaman pertama kali bikin iklan, iya kan. Pokoknya banyak banget deh pengalaman seru semenjak jadi brand ambassador Suzuki si GSX-R 150 itu. Susah nggak sih jadi YouTuber motor atau otomotif ya selama ini gue alamin? Kalau dibilang susah, pasti susah. Nggak ada yang mudah di dunia ini. Susahnya seperti apa? Well, kalian harus konsisten upload video. Nah, itu kalau nggak ada tekad, kalau nggak ada keteguhan hati tuh nggak akan bisa dilakuin tuh. Siapa sih yang mau harus kerja keras tiap hari? Gue yakin pasti lebih banyak orang lebih milih tuh santai-santai aja. Nah, cuman dari dulu sampai sekarang ya emang harus konsisten setiap hari upload. Suka dukanya lagi lainnya apa ya? Kadang-kadang ketemu orang yang isinya haters aja, ya kan? Banyak orang mikir, wah jadi content creator tuh seru ya, pasti dipuja-puja orang, di sana sini apa dan sebagainya. Ya itu benar, alhamdulillah. Cuman juga ada sisi lainnya, yaitu sisi dihujatnya. Apalagi waktu Rangka Esaf. Itu adalah salah satu konten gue mungkin yang paling banyak dihujat ya. Padahal gue juga nggak ngebelain Honda loh waktu itu. Gue cuman bikin video lucu-lucuan doang, cuman dikira ngebelain sampai akhirnya dihujat. Ya sudahlah, karena itu waktu itu udah kejadian tahun lalu, jadi gue udah cukup kebal. Cuman sedikit pelajaran mungkin kalau teman-teman mau jadi content creator, kupingnya sama kepalanya emang harus bisa masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Jangan sampai masuk ke dalam, karena terkadang yang pasti namanya ngehujat itu ada, teman-teman. Nggak ada yang sempurna soalnya di dunia ini. Sebaik-baiknya orang aja pasti suka ada yang ngehujat. Apalagi kayak gue gini yang tidak ada sempurna-sempurnanya, jadi pasti ada aja yang ngehujat. Kalau gue dengerin dari dulu mungkin gue udah berhenti kali nge-YouTube. Kalau udah ngedengerin itu pasti udah sakit hati aja jatuhnya. Kalau ditanya pernah jenuh apa enggak ketika jadi YouTuber, gue mungkin pernah lah ya. Gue pernah lah ada di posisi kayak, bikin konten apa lagi ya gitu. Apalagi waktu di Australia itu sebenarnya lumayan pusing, karena kalau di sini kan banyak teman yang bisa gue pinjem lah ya, atau banyak bengkel yang bisa gue samperin. Nah di Australia itu kan yang motoran nggak sebanyak itu ya, dan teman motoran gue juga nggak banyak, jadi kadang-kadang agak susah juga tuh. Tapi kalau ditanya juga pernah nggak sih sampai pengen cabut dari YouTube gitu, atau marah sampai YouTube gitu ya? Pernah ada momen sih dimana YouTube tuh berubah banget guys. Jadi 2000 berapa ya?
gue jujur lupa 2000 berapa, 2-3 tahun yang lalu kali ya, atau sebelum COVID, YouTube tuh berubah banget. Yang dulu kalau kalian ingat dulu tuh, kalau kalian subscribe dan orang yang subscribe upload video baru pasti kalian dapet kan. Nah, YouTube tuh pernah berubah tuh. Pernah yang sampai sekarang masih terjadi adalah berubah. Nggak semua orang yang subscribe itu langsung dapet videonya yang baru. Nah, itu banyak YouTuber marah tuh. Ada beberapa YouTuber Indonesia yang gede sempat marah juga, sempat komplain juga, bahkan sampai cabut, ada yang beberapa cabut dari YouTube gitu kan. Itu juga menjadi momen dimana kayak, wah, itu lumayan cobaan sih. Tapi, ini juga gue kalau boleh saran ya, soalnya input lah buat teman-teman yang baru. Kalau memang nanti terjadi lagi perubahan, ya kita emang harus beradaptasi. Satu, kita itu bukannya punya YouTube. YouTube tuh is just business. Mereka pasti akan mengejar yang namanya bisnis sebaik-baiknya, secuan-cuannya gimana caranya. Jadi kita juga harus punya mindset yang sama. Dua, kita harus selalu beradaptasi. Kalau emang kita bermain di YouTube dan YouTube-nya berubah, ya kita harus beradaptasi dengan itu. Kalau kita main di Instagram, Instagram-nya berubah, ya kita harus juga beradaptasi dengan itu. Bisa sih mungkin sekali-sekali komplain, tapi apakah bakal didengerin? Mungkin enggak ya. Jadi emang kita harus terus berubah. Alhamdulillahnya gue bisa bertahan di 8 tahun ya. 8 tahun di sini dan banyak teman-teman lain juga udah 8 tahun bisa bertahan tuh, gue yakin salah satu alasannya karena kita beradaptasi terus gitu loh. Dulu algoritmanya kayak gimana, sekarang kayak gimana, ya kita belajar, beradaptasi. Ya, itu yang bisa membuat YouTuber konten kreator sekarang masih berada di sini nih, kayak gitu. Contoh lainnya juga adalah ketika YouTube akhirnya ngeluarin YouTube Shorts gitu ya. Itu emang harus kita fungsiin banget sih. Jadi teman-teman konten kreator di sana, sedikit tips dari gua, beradaptasilah. Kalau emang ada perubahan, ikuti arah perubahannya sambil menjaga jati diri kita juga. Harapannya setelah 1 juta subscriber ini, semoga konten-konten yang kita buat itu selalu bisa menginspirasi teman-teman, selalu bisa menginformasikan, mengedukasi teman-teman. Karena emang dari awal channel Denimas ini dibangun ya untuk itu, memberikan informasi, share informasi, menghibur. Ya semoga itu semua masih bisa gue lakukan dan juga tim bisa lakukan sampai selama-lamanya, teman-teman. Nah, kalian jangan lupa untuk ikutan giveaway motor Mio di belakang. Caranya gimana? Akan ada di video selanjutnya, jadi pasti kalian subscribe, nyalain loncengnya ya, karena ini salah satu giveaway yang paling mudah untuk kalian ikuti nanti. Jadi jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys, bye bye.